bajunya ini sama warna dengan yang lengannya. Nah, jadi ini saya pakai benang polycherry ya. Benang polycherry-nya ini saya pakai dengan HP nomor 2 ini yang merek Tulip. Nah, row pertamanya kita mulai dengan membuat 20 chain. Row kedua, karena kita mulainya pakai DC, jadi kita awali pakai 3 chain ya. Lalu kita isi dengan 20 DC, dalam artian satu lubang itu kita isi 1 DC sampai ke ujung sana, ujung row-nya ya. Nah, kayak gini. Nah, kita udah dapat sedikit lagi 20 DC sampai ke ujung row. Nah, untuk row 3-nya kita akan bikin ada sedikit lubang untuk dia masuk tangannya nanti ya. Jadi pertama kita bikin CH 3, lalu 4 DC berturut-turut kayak gini. Oke, kalau udah 4 DC, lalu kita bikin lagi 7 CH ya sebagai lubang tangannya. 1 2 3 4 5 6 7 kayak gini. Lalu kita skip 3 lubang. Masukkan DC-nya itu di lubang keempatnya. Nah, kita skip 3 lalu masukkan ke lubang keempatnya kayak gini. Oke, ini udah masuk hitungan 1 DC. Jadi kita butuh 5 lagi untuk 6 DC. Oke, 2 3 4 5 dan 6 ya. Oke, kalau udah 6 kita bikin 7 CH lagi kayak tadi untuk lubang tangannya. Nah, ini udah dapat 6 DC tadi, jadi kita bikin lagi 7 CH 3 4 5 6 7. Oke, kita skip lagi 3 lubang. Oke, kita skip 3 lubang, lalu kita masukkan DC di lubang yang keempatnya di sini. Oke, kita buat DC. Kita buat DC-nya 1 2 3 4 sampai habis row-nya. Nah, kalau udah selesai row-nya kayak gini ya. Nah, ini ada lubangnya, ini nanti buat tempat tangannya itu kita buat CH3 lalu kita putar ya kayak gini. Nah, karena ini prosesnya masih bolak-balik, jadi kita isi aja 6 DC berturut-turut. Satu lubang itu kita isi 1 DC kayak gini sampai 6. Oke, kalau udah sampai 6 di lubang yang ketujuhnya itu kita bikin DC increase. Nah, di sini kita bikin DC increase ya. Jadi satu lubang itu kita isi dengan 2 DC. Oke, nah di lubang yang sama ini kita isi lagi DC, jadi namanya DC increase. Oke, lanjut dengan 14 DC berturut-turut. Satu lubang diisi dengan 1 DC, jadi ada 14 DC nanti.
Nah, oke, kalau udah 14 DC, lalu di selanjutnya itu kita buat DC increase lagi, DC 2 increase kayak gini. Satu lubang diisi dengan 2 DC. Lalu kita lanjutkan lagi diisi dengan 6 DC kayak awal tadi. Nah, untuk row keempat ini kita slip stitch ya. Nah, mau kita sambung. Nanti selanjutnya akan dibuat proses memutar. Nah, untuk row kelima dan ketujuhnya nanti itu kita bikin tanpa penambahan, yaitu diawali dengan CH3 dan diakhiri dengan slip stitch. Nah, kayak gini kita slip stitch untuk menyambungnya. Nah, jadi dilanjutkan deh row kelima sampai ketujuh itu nanti jumlahnya tetap setiap row itu ada 30 DC. Oke, kayak gini ya. Ini di row kelimanya kira-kira kayak gini. Kita bikin, nah kita slip stitch setiap row kayak gini, kita bikin lagi sampai dia row ketujuh. Row ketujuh itu dihitung dari yang pertama tadi kita bikin CH ya. Nah, ini sudah full ya, 7 row kayak gini. Ini udah kita coba masukkan. Nah, bagian belakang ini nanti kita kasih kancing biar dia itu bisa dibuka dan bisa dipasang lagi kayak gini. Nah, oke, nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, kayak gini kita lanjut row ke-8-nya. Seperti biasa karena kita pakai DC, jadi diawali dengan 3 CH. Kita buat 3 CH dulu, lalu 7 DC. Nah, setelah 7 DC berturut-turut, kita bikin DC 2 increase kayak gini. Nah, jadi di lubang yang sama itu kita isi dengan 2 DC. Lanjut dengan 15 DC ya. Nah, kalau udah 15 DC lagi, kita isi lagi dengan DC 2 increase lagi di stitch selanjutnya kayak gini. Nah, lalu baru kita akhiri dengan 7 DC dan slip stitch untuk mengakhiri row-nya. Oke, kita slip stitch, lalu kita masuk row ke-9. Row ke-9 sama prosesnya, cuma setelah 3 CH, kita isi dengan 8 DC kayak gini. Lalu nanti baru DC 2 increase.
Prosesnya sama ya, jadi setelah 15 DC kita isi dengan DC2 increase lagi, baru akhirnya itu kita pakai 8 DC dan slip stitch. Row ke-10 pun tekniknya sama, cuma yang tadi 8 DC di awal itu kita ganti dengan 9 DC. Jadi 9 DC baru DC2 increase. Dan diakhiri dengan 9 DC juga baru kita slip stitch. Untuk row 11 sampai 16 kita bikin 30 DC itu tanpa penambahan ya. Jadi tetap setiap row itu diawali dengan 3 CH dan diakhiri dengan slip stitch. Jadi satu lubang tetap diisi 1 DC sampai nanti row ke-16. Seperti itu ya. Nah, kalau udah sampai row ke-16 kayak gini, kita bisa rapikan dulu ya benangnya. Oke, kita rapikan semuanya. Nah, kita bisa langsung coba pasang ke bonekanya yang udah kita bikin. Oke, kita coba pasang ya. Nah, jadi nanti bagian belakang itu kita kasih kancing kecil, jadi biar dia itu bisa rapat kayak gini dan bisa dilepas lagi. Jadi dia itu lebih rapi ya. Untuk kait jilbabnya juga bisa nanti. Nah, bajunya udah jadi nih, tinggal kita bikin jilbabnya. Nah, jilbab ini kita awali dengan membuat 80 CH. Oke, kalau udah bikin 80 CH, lalu kita bikin row keduanya itu pakai DC. Jadi kita awali dengan 3 CH dan mulai DC-nya di lubang yang keempat. Kita bikin 80 DC seperti biasa. Satu lubang kita isi 1 sampai 80 lubang itu terisi penuh dengan 80 DC. Nah, kayak gini nih bentuknya kalau udah 80 DC itu. Nah, kita coba nih pasang nih. Kira-kira kurang panjang apa enggak ya? Nah, kalau misalnya dia itu kurang panjang atau kurang pas gitu ya, kita bisa tambahin nih CH-nya di awal.
Oke, nah ini kayak gini pas ya, kira-kira nanti bisa deh dililit ke belakang ini sisanya. Oke, lanjut. Jadi untuk row ketiga dan keempatnya nanti prosesnya itu sama ya, diawali dengan 3 CH dan diisi dengan 30 DC, sama, nggak ada penambahan. Oke, karena kita mau skip ya 23 stitch, jadi kita kasih penanda aja. Kita hitung dari ujung itu 23 stitch, lalu kita kasih penanda. Untuk bagian satunya lagi juga biar gampang, kita hitung juga 23 stitch itu, lalu kita kasih penanda. Jadi nanti kita tinggal bikin dari penanda ke penanda aja. Oke, kita mulai row kelimanya ya. Nah, udah kita skip tadi ya 23 stitch, kita slip knot dulu karena benangnya itu terpisah. Nah, kita bikin di lubang setelah penandanya, jadi lubang ke-24 kita buat CH dulu, lalu di lubang yang selanjutnya langsung kita buat HDC. Setelah HDC kita bikin 8 DC secara berturut-turut, 8 DC. Oke. Nah, setelah 8 DC kita buat lagi DC 3 dek. Jadi kita bikin 3 DC tapi belum diselesaikan ya. Ini namanya DC 3 dek atau 3 DC closer kayak gini. Nah, udah. Lalu kita bikin lagi DC 3 closernya 2 3. Nah, prosesnya DC 3 dek ini kita bikin sebanyak 5 kali. Nah, tadi udah 2, kita bikin lagi DC 3 decrease. Oke, DC nya 3, 1 2 3, lalu decrease kayak gini. Oke, kita satu lagi, 1 2 3. Nah, kalau ada 3 kita decrease. Oke, lanjut dengan 8 DC. Oke, nah kalau ada 8 DC berarti nanti kita bikin HDC lalu SC. Nah, untuk row ke-6 ini kayak gini, setelah SC terakhir ini udah melengkung ya. Oke, lanjut row ke-6, kita bikin CH 1, kita putar dulu, lalu kita skip satu lubang ini ya. Jadi lubang yang ini kita lompati, kita masuk lubang ke selanjutnya. Lubang selanjutnya itu kita bikin SC. Oke, SC.
Nah, kita bikin SC di lubang selanjutnya kayak gini. Oke. Oke, lanjut dengan HDC. Lanjut lagi dengan DC 2 dek. 2 DC decrease 2 kali ya. 2 DC lagi. Lalu kita decrease. Oke. Selanjutnya adalah DC 9 decrease atau 9 DC yang di closer atau dijadikan satu. Jadi kita bikin 9 DC tapi jangan dihabiskan kayak gini. Ini 4, 5 DC, 6, 7, pertahankan jarinya, 8, 9. Oke, udah 9. Lalu akan kita closer atau kita gabungkan kayak gini. Tarik sampai ujung. Oke. Nah, kalau udah ditarik sampai ujung, kita mulai lagi prosesnya yang 2 DC decrease. 1 2 DC kita decrease. Satu kali lagi DC 2 decrease. Kita decrease kayak gini atau closer. Lalu kita HDC dan yang terakhir adalah SC. Oke, udah selesai, udah melengkung kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini nanti kita gabungkan seperti ini. Nah, jadi karena kita belum sampai ke ujung ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan udah melengkung, nanti buat letak kepalanya ini, letak kepala kayak gini. Nah, biar dia itu tertutup, maka harus kita gabung nih bagian belakangnya. Oke, karena belum sampai ujung ya. Jadi kita slip stitch dulu sampai ke ujung, kira-kira 3 kali kayak gini slip stitch di bagian ujungnya kayak gini. Oke. Kalau udah, nah kita bisa lepas dulu deh, ini penandanya bisa dilepas dulu atau bisa dirapikan dulu benang-benangnya, nggak masalah, atau bisa langsung aja kayak gini. Nah, kita sambung pakai SC ya. Kita bikin CH dulu satu deh biar gampang. Nah, bikin CH kita paskan kira-kira pas. Nah, kita tembuskan kayak gini, bikin SC tapi dengan 2 lubang kayak gini di bagian dalamnya yang kita ambil. Jadi kayak kita nyambung granny kayak gini. Nah, tapi bagian dalamnya aja yang diambil, satu serat satu serat. Oke. Udah selesai kayak gini, atau bisa di slip stitch akhirnya. Nah, kita bisa potong lalu kita rapikan dulu. Kita balik dulu ya, karena tadi kan posisinya terbalik pas kita merapikan. Nah, kayak gini udah jadi jilbabnya. Nah, kita masukkan deh kepalanya kayak gini. Oke, kita pas-paskan ya, kita tutup bagian depannya, lalu kita buat ke belakang kayak gini. Nah, oke kayak gini. Nah, udah jadi. Nah, bagian belakangnya bisa kita rapikan. Nah, untuk
pasang kancingnya bisa sekarang atau bisa tadi pas kita bikin bajunya. Nah, kita jahit kayak gini aja, kita jahit biasa pakai jarum jahit ya. Ini saya pakai kancing yang kecil biar lubang DC-nya itu bisa masuk ke kancingnya. Kayak gini, simple aja ya, jahit kancing biasa di belakang. Oke, kita bisa langsung buat simpul lalu kita rapikan. Nah, jadi kancingnya ini multifungsi ya untuk mengaitkan bajunya kayak gini. Jadi nggak usah kita bikin CH lagi buat ngaitkan. Kita masukkan aja lubang DC-nya itu juga untuk pasang jilbabnya ke belakang. Oke, kayak gini. Kita pasang deh ke belakang kayak gini. Nah, ini kancingnya ini buat ngaitkan jilbab juga kayak gini nih. Oke, nah jadi simpel kan, kita nggak usah buat kait lagi karena kita pakai DC, jadi bisa kita masukkan kancingnya ke dalam lubang kayak gini. Nah, oke, jadi ya, nah kita rapikan, udah jadi deh nih si hijabnya, si boneka hijabnya. Oke, sudah siap. Nah, udah jadi kan, cantik dia kan. Nah, oke, selamat mencoba ya, semoga berhasil.